Selamat sore Pak Sekjen KSBSI. Selamat sore. Siap, Mas Didi Hardianto. Akan ada debat capres yang terakhir, debat capres yang kelima. Ada beberapa isu nanti yang akan dikupas oleh ketiga calon presiden kita ini. Di antaranya kesejahteraan sosial, kemudian pendidikan, kemudian teknologi informasi, kemudian kesehatan, ketenaga kerjaan, dan terakhir adalah SDM dan inklusi. Ada yang mau kami tanyakan ke Pak Sekjen. Kalau berbicara tentang, kita mulai dari isu pertama dulu, kesejahteraan sosial. Kita ketahui bahwa kesejahteraan sosial merupakan suatu kondisi yang harus diwujudkan bagi seluruh warga negara dalam pemenuhan kebutuhan material, spiritual, dan sosial agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri. Nah, ada beberapa persoalan. Misalnya ketimpangan yang terjadi di Indonesia dengan tingkat kemiskinan yang tinggi, dan buruh sendiri masih terus berjuang untuk kesejahteraan diri, Pak Sekjen. Nah, apa sih yang diharapkan buruh dari ketiga paslon soal kesejahteraan sosial ini? Bisa dijelaskan, Pak Sekjen? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, tentunya saya sebagai Sekjen KSBSI berharap terkait dengan perdebatan tanggal 4 Februari itu. Nah, ketika kita bicara kesejahteraan pekerja buruh, tentu kita akan bicara dunia usaha, dunia industri, karena tidak bisa parsial. Bahwa ketika kita bicara kesejahteraan, definisi kesejahteraan di dunia ketenagakerjaan atau di Undang-Undang Ketenagakerjaan adalah untuk pekerja dan keluarganya. Nah, pada hari ini saya menginginkan ketiga paslon betul-betul mengedukasi, lalu kemudian setelah mengedukasi, lalu memberikan pandangan-pandangan solusi kepada masyarakat, kepada pekerja buruh ketika mereka melakukan gagasan, perdebatan, ide-ide terhadap dunia ketenagakerjaan, terhadap perburuan, tentu betul-betul akan terlihat tidak hanya bicara di awang-awang, tapi ketika dibicarakan lalu diimplementasikan itu terjangkau. Nah, terkait dunia ketenagakerjaan, bicara kesejahteraan buruh, pekerja, dan keluarganya hari ini, kita bicara pertama terkait dengan regulasi. Regulasi hari ini dengan lahirnya Omnibus Law, lalu pemerintah ingin mempercepat investasi agar investasi tumbuh, tapi ketika COVID kemarin malah investasi tidak sesuai dengan target. Nah, kita berharap pertama investasi tumbuh. Akan tetapi tidak boleh investasi tumbuh lalu kemudian perlindungan tenaga kerja itu tidak boleh diabaikan. Nah, yang pertama harus dilakukan adalah regulasi terkait dengan perlindungan tenaga kerja, terkait Omnibus Law khusus tenaga kerja itu kita harus perbaiki. Saya ingin betul-betul dari tiga paslon, harapan saya betul-betul berani menyatakan bahwa Undang-Undang Omnibus Law khususnya ketenaga kerjaan itu tidak berpihak pada pekerja buruh. Mana yang tidak berpihaknya? Bagaimana mungkin pekerja buruh sejahtera? Misalnya contoh outsourcing yang diperluas, lalu kemudian perlindungan terhadap tenaga kerja, kontrak-kontrak boleh kapanpun boleh diputus. Nah, keberlangsungan. Nah, kita ingin Undang-Undang Omnibus Law itu kelas tenaga kerjaan dikeluarkan. Kita bicara kembali. Kalau tiga paslon mau bicara tentang kesejahteraan, karena kesejahteraan itu terkait dengan pendapatan. Nah, kalau kemudian orang kehilangan pekerjaan, bagaimana mereka punya pendapatan? Sementara ketika bicara pendapatan, mereka konsumsi itu terkait dengan pertumbuhan ekonomi, karena kaitan dengan daya beli. Nah, saya mau bicara tentang regulasi. Lalu kemudian hari ini kita bicara tentang lapangan pekerjaan. Ini kita bicara pekerja buruh bagaimana sejahtera, harus ada lapangan pekerjaan yang dibuka. Investasi tumbuh, lapangan kerja terbuka. Hari ini kita bicara misalnya paslon yang ada bicara tentang penyerapan tenaga kerja untuk mengatasi pengangguran. Data BPS terakhir ada 7 juta pengangguran. Lalu ada kementerian terkait dengan angkatan kerja ada 3,6 juta. Nah, kalau 36, juta kali 5 akan ada sekitar 19 juta sekian. Tambah pengangguran ada 7 juta. Ada 25 juta tenaga kerja yang siap bekerja untuk masuk. Nah, kita berharap tiga paslon tidak hanya janji-janji, tapi betul-betul terrealisasikan bagaimana menciptakan lapangan pekerjaan tadi. Ada tenaga kerja yang harus masuk ke dunia kerja. Nah, ketika mereka masuk tidak hanya kemudian tempatnya saja,
tapi juga mereka harus disiapkan kemampuannya, SDM-nya, skillingnya untuk masuk dunia tenaga kerja hari ini. Ini tantangan-tantangan dunia tenaga kerjaan yang harus dibicarakan dengan tujuan kesejahteraan keluarga dan pekerja buruh. Tidak hanya itu, banyak lagi bagaimana perlindungan buruh migran. Hari ini salah satu penghasil devisa nomor 2 terbesar setelah migas. Saya mau juga mereka bicara tentang migran. Saya mau mereka juga bicara tentang gender. Saya mau mereka juga bicara tentang perempuan. Karena di dunia tenaga kerja itu ada persoalan-persoalan selain kesejahteraan pekerja buruh. Nah, ini yang harus dibicarakan. Tentu sebagai serikat buruh, saya mengajak semua pekerja buruh betul-betul mengikuti perdebatan, sehingga dalam hal memilih kita betul-betul memiliki track record siapa pemimpin yang betul-betul bisa menjanjikan, tapi menjanjikan yang betul-betul bisa terrealisasi. Jadi itu yang harus dilakukan. Oke. Terkait dengan pendidikan, Pak Sekjen, kita ketahui lah saat ini ada ketimpangan dalam pendidikan di Indonesia, ketidaksamaan akses pendidikan, misalnya warga yang miskin atau tidak mampu, kemudian mereka yang berada di wilayah terpencil itu tidak memiliki kesempatan yang sama dalam pendidikan kita. Nah, demikian juga terkait dengan buruh, karena kita tahu ada beberapa daerah yang upahnya rendah, tentu biaya pendidikan juga terkendala dalam pendidikan. Nah, bagaimana buruh memandang pendidikan di Indonesia dan apa yang diharapkan terhadap ketiga calon kita ini? Memang ketika bicara pendidikan maka akan ada irisan dengan pendapatan buruh. Maka pendapatan buruh tadi saya belum sebutkan bahwa buruh harus memiliki pendapatan yang layak. Yang layak itu terkait dengan skema pengupahan untuk pekerja buruh 0-1 tahun itu betul-betul mereka memiliki upah yang layak. Yang layak memang hari ini skema pengupahan kita masih bermasalah. Lalu kemudian terkait bagaimana di tingkat perusahaan mereka juga ada struktur skala upah itu betul-betul dibuat oleh perusahaan dengan melibatkan pekerja buruh sehingga mereka punya pendapatan. Nah, ketika kita masuk wilayah pendidikan, memang hari ini ketika bicara data kaitan dengan biaya pendidikan 20% dari APBN. Nah, kita berharap 20% pun itu 50% yang saya dengar datanya adalah untuk tenaga pendidikan yang memang harus diberikan gajinya. Sisanya baru untuk subsidi, bantuan-bantuan biaya untuk anak-anak yang sedang kuliah. Nah, saya kalau ditanya hari ini, saya berharap dari tingkat SD, SMP, SMA sampai kuliah betul-betul negara harus membiayai sehingga anak-anak kuliah itu betul-betul tidak lagi terbebani biaya kuliah. Ini harapan saya, tapi kalau kemudian masih menjadi persoalan, tentu pemerintah harus menyarikan skema-skemanya. Misalnya kita dengar hari ini salah satu kampus terbesar di wilayah Bandung, anak-anak kampus terlilit utang online, pinjaman online. Artinya ini ada masalah ketika anak-anak mereka kuliah, anak-anak kita kuliah kaitan dengan pembayaran. Makanya kita berharap biaya pendidikan itu rendah. Kalaupun mereka tinggi, negara hadir memberikan subsidi dalam bentuk skema apa? Misalnya skema-skema dibuat pinjaman bank yang resmi yang punya pemerintah. Lu online aja bisa memberikan pinjaman, kenapa kemudian perbankan tidak bisa memberikan pinjaman untuk pendidikan? Atau kita pembangunan yang lain berjalan. Nah, hari ini ketika kita bicara pendidikan, kita mau bangsa ini baik, kita mau bangsa ini bagus, pendidikan salah satu prioritas yang harus didorong. Nah, kaitan dengan pendapatan orang tuanya sebagai buruh, lalu bagaimana mereka bisa memuliakan, lalu kaitan dengan biaya kuliah tadi, jangan dibiarkan negara tidak hadir. Kita ceritanya terlalu tinggi, mau begini, biaya pendidikannya kemudian tidak di backup oleh negara. Kita mau negara hadir membantu. Itu kampusnya kampus top loh. Bagaimana dengan kampus yang lain? Nah, sementara Jepang itu ketika mereka perang dunia di bom atom, yang mereka cari adalah guru-guru yang baik, lalu kemudian mereka mendidik muridnya, dan hari ini Jepang maju. Nah, kita kan tidak ada dalam masalah bagaimana mengatur keuangan. Jadi saya berharap pendidikan tadi, bagaimana dosen, guru berkualitas, ya tentu gajinya.
gajinya diperbaiki. Sampai hari ini masih banyak guru-guru honor masih mendapatkan 300.000, 600.000. Nah, ketika kita bicara kesejahteraan, maka guru-guru honor itu kenapa kemudian dibeda-bedakan? Tinggal kebijakan negara. Kalau kebijakan negara adil, harusnya tidak ada istilah guru honor. Mereka bisa hitung kok. Orang tujuan memperbaiki pendidikan murid kok. Kenapa kemudian upah guru-guru honor, upah guru-guru di daerah tertinggal kemudian sangat minim. Nah, kita mau kaitan upah-upah guru juga harus diperbaiki karena mereka punya keluarga, mereka tanggung jawab mendidik. Murid yang dididik pun harus cerdas. Nah, kaitan kesejahteraan salah satunya adalah selain pekerja buruh yang formal, ada pekerja informal. Guru-guru honor juga gajinya harus diperbaiki. Nah, saya berharap tiga capres betul-betul memahami, jangan hanya bicara kesejahteraan, keadilan di permukaan, tapi betul-betul real. Ketika kita bicara keadilan, maka guru juga harus memiliki gaji di mana ada standar istilah UMP, ada UMK, disesuaikan dong. Begitu. Kalau pendidikan gratis gimana ya? Mungkin nggak sih? Sebenarnya kalau goodwill, keinginan politiknya hari ini, misalnya kita bicara pendapatan kawan-kawan di pemerintahan, pendapatan di parlemen kan tinggi. Lalu kemudian kenapa kok kepada anak bangsa kita, calon generasi kita, lalu nggak ada goodwillnya, nggak ada keinginan politiknya. Nah, kita ingin mereka gratis, yuk, bisa dihitung sebenarnya. Kan biaya-biaya pendidikan itu bisa dihitung berapa angkatan anak-anak sekolah yang akan kuliah, yang masuk dunia kuliah. Kalau kita bicara di luar skema pendidikan itu, negara hadir dengan melibatkan bank pemerintah memberikan pinjaman yang dibayar secara cicil, dan kalau sampai mereka kuliah lalu kemudian belum selesai, mereka akan selesaikan. Nah, ini tanggung jawab pemerintah. Walaupun mungkin itu tidak secara langsung bisa kita lakukan, tapi sebagian bisa kita adopsi. Kalau memang menjadi kesulitan, anggaran negara belum ada. Nah, harapan saya ya negara harus membiayai bagaimana tenaga kerja kita ketika mereka selesai kuliah. Kita nggak kalah kok, skill dan kemampuan. Menjadi persoalan adalah kita tidak ada kesempatan kita untuk bersekolah dengan gratis, karena pendidikan hari ini hanya untuk orang-orang yang mampu. Ketika terhadap orang mampu menjadi sulit karena kosnya tinggi sekali. Oke. Nah, terkait dengan teknologi informasi tadi ya, seperti tiba-tiba ada beberapa mahasiswa yang terbelit dengan pinjol dan segala macam. Kita tahu bahwa arus informasi, teknologi informasi saat ini demikian luar biasa, sampai saya kira ada aturan atau kebijakan yang dinilai oleh kebanyakan orang itu masih belum cukup untuk melindungi efek atau dampak tingginya teknologi informasi yang saat ini berdampak secara langsung terhadap kehidupan di Indonesia, termasuk kehidupan buruh nih Pak Sekjen. Nah, untuk teknologi informasi ini sendiri, agar buruh tidak perlu lagi terjerat pinjol lah atau hal yang negatif lainnya, kemudian ada pergeseran transisi dari dampak masuknya teknologi platform digital misalnya dan segala macam. Apa yang Pak Sekjen harapkan dari ketiga paslon ini, Pak Sekjen? Ya, ketika kita bicara isu digitalisasi ini kan isu global sebenarnya. Misal di G20 kemarin, sebenarnya L20 sempat membicarakan bagaimana ketika setelah pasca COVID, lalu kemudian semua beralih ke digitalisasi tadi. Semua akhirnya pakai daring. Nah, kita ingin ada kesepakatan dunia bicara tentang perlindungan dampak digitalisasi tadi. Ketika kita bicara digitalisasi, kita tidak bisa parsial. Hari ini ekonomi digitalisasi, pekerjaan, perjanjian, semua digitalisasi, termasuk salah satunya adalah mahasiswa-mahasiswa yang memiliki utang dari online. Lalu kemudian ada pekerja-pekerja startup yang online roda 2, roda 4, pengantar barang-barang paket. Ini kan juga harus dilindungi dampak digitalisasi. Bahwa dampak positifnya tentu ada. Positifnya adalah semua serba cepat, semua serba instan. Orang dibikin manja, lalu kemudian cost terhadap pemilik modal jauh lebih mudah, lebih murah.
Nah ini tapi ada dampak negatifnya kalau kita tidak hadapi ini. Karena setiap tantangan pasti kita yakin ada peluang. Nah kaitan hari ini tantangan apa yang harus kita siapkan? Berarti ada tenaga kerja, SDM yang berkualitas. Tidak boleh mereka kemudian tidak paham tentang digital. Nah lalu apa yang harus disiapkan pemerintah untuk menghadapi tantangan ini? Tentu harus dibikin terkait dengan BLK yang memang berbasis digital, yang memang berhubungan dunia kerja. Karena hari ini pekerjaan-pekerjaan konvensional hilang berganti kepada pekerjaan baru, lahir juga dampak negatifnya, banyak timbul PHK. Lalu PHK ini bagaimana mereka mau bicara kesejahteraan kalau mereka aja ter-PHK dan mereka harus masuk ke dunia kerja, sementara ilmunya berbeda. Nah kita mau mereka juga pemerintah cepat menampung mereka masuk ke BLK yang kemudian berbasis digital agar mereka siap masuk ke dunia tenaga kerja. Nah tidak hanya masuk mereka bekerja, karena mereka pasti harus bekerja supaya tidak jatuh di garis kemiskinan. Lalu apa yang mereka harus dilindungi? Nah lindungi terkait upah pekerja startup hari ini. Mereka tidak dikatakan pekerja buruh, mereka bukan pekerja buruh, mereka mitra. Menurut undang-undang, salah satu undang-undang menyatakan bahwa mitra nggak terbuka kok. Nah kalau menurut kami sebagai serikat buruh, KSBSI menganggap kalau mereka adalah betul-betul pekerja buruh karena ada perintah, ada upah, ada kerja. Perintahnya ada melalui aplikator, kerjanya ada, mereka bawa kendaraan, upahnya ada komisi. Nah di sini negara belum hadir kepada tenaga kerja dampak digitalisasi tadi. Tidak ada perlindungan terhadap upahnya, tidak ada perlindungan terhadap kelangsungan bekerja, tidak ada perlindungan jaminan sosial. Nah kita mendorong agar mereka juga dilindungi. Nah makanya ketiga paslon saya berharap betul bahwa mereka bisa bicara hari ini tentang digitalisasi, lalu dampak digitalisasi terhadap dunia tenaga kerja. Mereka harus bicara. Kita mencari pemimpin yang memahami sehingga besok ketika mereka berkuasa betul-betul memahami sehingga bisa menyelesaikan persoalan itu. Memang hari ini kita lihat misalnya ada anak mudanya. Nah kita lihat juga data-data dari pemilihan umum hari ini hampir 51 sampai 56% anak muda. Nah kita berharap dari yang muda, karena digitalisasi ini kan anak GZ. Anak GZ ini kan yang memahami. Nah kita berharap betul-betul dengan hadirnya anak muda betul-betul mampu memahami isu-isu digitalisasi hari ini. Nah saya berharap itu kepada tiga paslon. Oke. Ada salah satu isu yang paling kuat selain dari ketenaga adalah kesehatan Mas Abdul. Nah, sementara bukan beberapa lah, artinya apa yang dialami buruh di Indonesia ini atau pekerja di Indonesia masih menilai bahwa kesehatan masih banyak masalah dalam program-program kesehatan saat ini. Misalnya salah satunya kekurangan gizi yang dialami oleh para pekerja di Indonesia atau keluarganya di Indonesia, kemudian stunting, kemudian adanya atau kurus lah mereka, atau bahkan ada yang kegemukan atau obesitas kita tahu bahwa itu menjadi dilematik juga untuk pekerja-pekerja. Nah, padahal salah satu elemen kuat SDM yang dibutuhkan oleh pembangunan berkelanjutan di Indonesia saat ini adalah kekuatan buruh tadi. Bagaimana Pak Sekjen melihat ini? Ya memang sekali lagi terkait dengan perdebatan capres hari ini, mereka harus masuk ke wilayah kesehatan, di mana hari ini kita bicara misalnya isu-isu stunting, isu-isu kesehatan ibu anak menyusui. Nah memang ada salah satu program, salah satu capres makan minum susu gratis. Nah kita berharap itu tidak parsial, kita berharap itu menjadi suatu kebijakan bagaimana mereka mendapatkan gizi yang baik. Nah terkait gizi yang baik ini kan berhubungan dengan kesehatan. Kalau mereka tidak sehat, bagaimana menghasilkan anak-anak yang cerdas, bagaimana menghasilkan anak-anak yang berkualitas. Kita ingin cerdas. Loh kalau mereka penyakitan, bagaimana mau menghasilkan yang baik? Nah makanya negara harus memberikan perlindungan kesehatan, karena perintah undang-undang
jaminan kesehatan itu seluruh rakyat Indonesia, negara harus membiayai. Bahwa pada hari ini ada memang istilah PBI, penerima bantuan iuran, lalu ada yang mandiri. Nah, kita ingin negara ini membiayai seluruh kesehatan bangsa ini. Anggaran cukup kok, tinggal bagaimana mengatur. Nah, kita kan ada pembangunan IKN, kita setuju kalau memang untuk kemajuan negara. Kita ada pembangunan infrastruktur, setuju kita sebagai buruh, karena kaitan distribusi barang agar barang lebih murah, lebih terjangkau, kita setuju. Tapi jangan kemudian dari sisi kesehatan lalu kemudian diabaikan. Kita mau pemimpin negara ya urus kaitan dengan kesehatan, karena kesehatan itu terkait dengan kemajuan bangsa. Apalagi kita mau menuju Indonesia Emas, kalau kita penyakitan ya nggak mungkin. Kita sehat, anak-anak yang menyusui dia mendapatkan kesempatan bersekolah secara gratis, sehat. Nah, itu tugas-tugas negara. Salah satu yang jarang? Ya. Oke. Nah, terkait dengan ketenagakerjaan ini tupoksi langsung dari KSBSI, ya, memang kompeten di bidang ini. Hasil dari putusan Mahkamah Konstitusi kan secara formil Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law nomor 6 Mas Ijan, ya, nomor 6 sudah sah, sudah berlaku, meskipun secara material masih akan digugat oleh KSBSI kalau nggak salah. Nah, di tahun 2024 ini, dalam 5 tahun ke depan, apa yang diharapkan buruh? Apakah menginginkan ketiga calon presiden ini berani nggak sih mengeluarkan perpu pencabutan, atau masih mungkinkah undang-undang tersebut dicabut, atau ada solusi apa yang diharapkan oleh buruh dalam hal ini? Ya, memang undang-undang Omnibus Law itu menjadi masalah ya, 11/2020, lalu hari ini kita misalnya bicara tentang 6/2023 undang-undang, lalu kemudian inilah yang kemudian menjadi masalah pekerja buruh. Di mana masalahnya? Tadi di awal saya sudah sempat bicara soal tentang outsourcing yang diperluas, kontrak yang bisa diputus kapanpun, lalu perlindungan terhadap tenaga kerja udah menjadi tidak ada, karena di undang-undang terdahulu tenaga kerja itu wajib dilindungi. Nah, persoalan hari ini kapanpun bisa diputuskan, nggak bisa lagi dilindungi, lalu mereka harus mendapatkan jaminan sosial yang baik. Nah, kita berharap salah satu capres betul-betul berani mengatakan, karena tiga pasangan ini belum ada yang berani menyatakan, misalnya keluarkan klaster ketenagakerjaan, silakan yang lain menjadi undang-undang. Klaster ketenagakerjaan itu menjadi fundamental buat serikat buruh, karena peran serikat pekerja, serikat buruh menjadi lemah dalam membuat upah juga akhirnya tidak ada lagi nilai tawar karena semua sudah dikunci. Makanya kita berharap keluarkan klaster ketenagakerjaan, lalu kita mulai upgrade ulang. Di mana masalahnya? Libatkan unsur serikat pekerja, serikat buruh dengan tujuan mesejahterakan mesejahterakan pekerja buruh. Karena apa? Bagaimana mungkin pekerja buruh kemudian mau mesejahterakan kalau kemudian perlindungan mereka lemah? Mereka tidak lagi berani bicara nanti di tingkat perusahaan. Padahal persoalan itu muncul karena pekerjanya berani menyampaikan pengetahuan, pemahaman tentang regulasi. Nah, kalau semua orang 1 tahun diputus, 3 bulan diputus, 4 bulan diputus, tidak mungkin lagi ada pekerja buruh berani menyuarakan tentang kebenaran, bicara tentang hak, bicara tentang upah, bicara tentang jaminan sosial, bicara tentang pendapatan lemburnya. Nggak akan berani, karena kalau berani akan diputus. Nah, jadi harapan saya adalah terhadap Omnibus Law khusus klaster ketenagakerjaan, siapapun terpilih, besok perdebatan harus berani masuk. Saya nggak yakin memang ini dari narasumbernya berani mempertanyakan ini. Akan tapi harapan saya adalah agar paslon tersebut berani membicarakan, sehingga orang untuk memilihkan ada track record, ada rekam jejak. Nah, itulah yang diharapkan pekerja buruh, bukan nanti diperbaiki. Keluarkan kalau berani, keluarkan klaster ketenagakerjaan, kita upgrade ulang karena ada indikasi kenapa kemudian digugat, berarti ada masalah secara hukum. Nah, kira-kira begitu harapan pekerja buruh, dengan tujuan kembali
mensejahterakan pekerja buruh dan keluarganya loh. Karena ada keberlangsungan mereka untuk bekerja. Oke, itu untuk aturan Omnibus Law Pak Sekjen ya. Artinya berani nggak sih ketiga paslon ini mencabut ya, atau mencabut klaster ketenagakerjaan dari Omnibus Law? Itu kan yang diinginkan KSBSI kalau saya itu Pak Sekjen. Nah, terkait dengan upah minimum, penentuan upah minimum kan tiap tahun selalu kita bisa selalu akan ada konflik lah. Selalu ada konflik buruh dengan pengusaha, buruh dengan pemerintah. Selalu begitu terus. Nah, formula apa sih yang paling tepat Pak Sekjen? Nanti dalam hal ini mungkin nggak sih ketiga paslon ini di kemudian hari mampu menentukan biar nggak ribut-ribut ya. Kalau mau ribut misalnya 5 tahun sekali gitu misalnya. Mungkin nggak itu Pak Sekjen melihat ketiga paslon ini pasti? Ya memang sampai hari ini saya belum membaca bahwa ada paslon bicara tentang skema bagaimana membuat skema upah itu aman. Belum ada secara teknis. Nah kita berharap paslon memahami itu kan terkait dengan pekerja buruh ini, terkait ada yang namanya pertumbuhan ekonomi. Loh mereka menyumbang loh pertumbuhan ekonomi Indonesia. Nah terkait dengan upah tadi, kan skema upah hari ini selalu regulasi berubah-berubah. Nah lalu misalnya contoh, dulu adalah PP 78 dianggap yang paling baik tahun 2015. Itu kebijakan kalau nggak salah kebijakan ekonomi 5 jilid 5 zaman era Jokowi, dianggap itu terbaik. Lalu ada yang namanya KHL, kebutuhan hidup layak. Karena untuk menentukan upah minimum maka ada namanya KHL. KHL ini dilakukan survei oleh pekerja buruh. Nah lalu kemudian akan ada perbaikan kualitas maupun kuantitas setelah 5 tahun. Artinya tahun 2020 harus diperbaiki. Malah bukan diperbaiki, malah melahirkan Undang-Undang 11 2020. Nah kita berharap itu konsisten. Saya kalau ditanya hari ini kembalikan ke survei kepada serikat pekerja serikat buruhnya, fungsikan. Jadi serikat pekerja serikat buruh ini membantu loh, bukan kemudian dianggap serikat pekerja serikat buruh ini menjadi lawan. Ini membantu tugas negara loh, mampu melakukan pengawasan sehingga namanya pemerintah, Kementerian Tenaga Kerja bawa tahu masalah karena serikat yang bawa. Karena pemimpin serikat rata-rata memahami regulasi, mereka melakukan proses hukum. Lalu inilah yang dikatakan penegakan hukum. Nah kalau saya ditanya kembali hari ini, misalnya ada sekarang kita bicara, ada kemarin 36 katanya PP 36. Saya mau bicara PP-nya terdahulu, belum yang 51 nih. PP 34, 35, 36, 37 ini adalah turunan dari Undang-Undang 11 2020. Sementara Undang-Undang 11 2020 udah nggak ada, udah almarhum karena sudah lahir Undang-Undang 6 2023. Nah ketika Undang-Undang 6 2023, kok kenapa kemudian PP-nya masih dipakai 34, 35, 36, 37? Oke, 36 sekarang sudah turun. PP 51 tahun 2023 terkait dengan pengupahan. Nah saya mau bicara tentang skema pengupahan. Upah untuk 01 tahun itu safety net istilahnya, memang itu harusnya tidak perlu diperdebatkan. Itu lakukan survei-survei kebutuhan mendasar pekerja buruh. Survei-survei dilakukan dengan benar itu untuk menentukan upah 0 sampai 1 tahun. Itu yang dikatakan UMP untuk angkatan kerja, untuk mereka yang baru bekerja. Nah menjadi persoalan adalah orang yang bekerja 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun masih mendapatkan UMP. Menurut undang-undang ini tidak boleh, tapi kenapa masih boleh? Di mana pemerintahnya? Inilah tugas pengawasan. Prosesnya ketika serikat pekerja melaporkan berbelit-belit, bertele-tele panjang, prosesnya nggak jelas. Pembinaan, nah harusnya ada tindakan. Inilah yang dikatakan penegakan hukum. Penegakan hukum dilakukan itu kaitan dengan perlindungan tenaga kerja. Nah kaitan perjuangan teman-teman pekerja buruh harusnya setuju 2 ke 3, 2 ke 4, 2 ke 5, 2 dan seterusnya di struktur skala upah. Tapi dalam hal regulasinya wajibnya hanya perusahaan. Nah saya mau di situ ada tupoksi atau bipartitnya. Kita mau tidak ada lagi perdebatan soal upah untuk 01 tahun. Kita mau upah itu betul-betul dapat mensejahterakan pekerja buruh dan keluarganya.
Oke, Pak Sekjen, ini kan terkait dengan bicara ketenagakerjaan, maka nggak bisa kita pungkiri banyaklah menilai masih rendahnya SDM di Indonesia ini, Pak Sekjen. Ini menjadi isu yang terakhir yang dibahas oleh dalam debat Capres tanggal 4 nanti, itu adalah SDM dan inklusi. Apa yang Pak Sekjen harapkan dari ketiga paslon ini soal pembangunan SDM dan kemudian inklusif tadi, Pak? Ya memang ketika kita bicara bagaimana SDM itu bisa meningkat, maka kita akan tetap bicara pendidikan yang berkualitas tentunya. Nah, terkait pendidikan tadi saya sudah katakan di muka bahwa akan ada kos-kos biaya pendidikan yang wajib ditanggung oleh negara. Nah, kekaitan hari ini orang nggak mau sekolah bukan karena mereka tidak cerdas, bukan mereka tidak mau sekolah, tapi kemampuan membayar mereka yang berat. Hari ini berpikiran sederhana, daripada saya sekolah, duit belum ada, lebih baik saya bekerja. Artinya rendahnya per kapita penduduk kita tadi. Nah, tentunya kita ingin negara hadir menanggung biaya pendidikan tadi. Karena kalau pendidikan itu mereka diberikan kesempatan seluas-luasnya, biar mereka bersekolah begitu gampangnya, mudah, tidak lagi memikirkan biaya, saya yakin SDM-nya meningkat kok, karena mereka punya sekolah. Nah, kalau kemudian masuk dunia tenaga kerja kita itu misalnya kalau bicara SDM rendah tadi, tapi ketika mereka bicara skill, mereka mampu, mereka nggak kalah. Buktinya banyak tenaga kerja kita di luar sampai hari ini, diaspora kita, apalagi skillnya mampu, mereka punya skill pendidikan yang tinggi. Nah, saya akan katakan kepada saya, mudah-mudahan paslon hari ini membicarakan bagaimana meningkatkan biaya pendidikan sehingga anak-anak kita dapat bersekolah sampai dunia universitas, kampus, dapat bersekolah gratis. Tidak hanya sampai SMA, kita mau mereka gratis sekolah sehingga tingkat pendidikan kita menjadi naik, kualitas SDM kita baik. Nah, harapan kita dari tiga paslon berani menaikkan biaya pendidikan untuk pendidikan hari ini. Artinya akan ada subsidi-subsidi untuk biaya pendidikan, Pak Sekjen? Iya, dipermudah. Dipermudah, Pak Sekjen. Nah, itu tapi kalau misalnya masih ada konflik di ketenagakerjaan, karena kita nggak pungkiri bahwa ketenagakerjaan kita salah satunya adalah kalau lemahnya daya beli buruh, kan ini akan berefek pada rendahnya tingkat pendapatan atau rendahnya upah dan segala macam. Mungkin nggak Pak Sekjen, ketiga calon presiden ini memberikan subsidi bagi seluas-luasnya pendidikan di Indonesia? Sangat mungkin nggak sih? Ya, kalau itu memang kalau mungkin atau tidak, memang kalau menurut saya harus dihitung-hitung anggarannya. Tapi saya tidak akan masuk ke wilayah hitung-hitung karena ini masuk soal kebijakan. Kita mau bicara mereka punya pendidikan yang kualitasnya baik, tapi kemudian tidak mau membiayai, hanya mengatakan pendidikan harus baik, harus cerdas. Ya, kita bantu dong mereka agar mereka memiliki biaya untuk mereka bersekolah. Kalau kemudian tidak bisa menggratiskan, paling tidak pemerintah hadir. Karena saya pernah baca ada di beberapa negara di luar, skema pendidikan tadi ditanggung oleh negara melalui pinjaman perbankan. Nah, kalau soal kemudian bagaimana jaminannya, kan kita bisa aja ijazah kalau sudah kuliah mereka bisa ditahan sampai utangnya lunas. Banyak skema-skema kalau kita mau cari. Tapi kalau beasiswa itu bagaimana, Pak Sekjen? Selama Pak Sekjen beraktivitas sebagai aktivis buruh pernah dapat nggak sih beasiswa yang diberikan pemerintah? Ya, beasiswa itu ada memang, masih itu kan terbatas beasiswa itu. Beasiswa itu hanya dapat orang-orang yang memiliki akses. Tidak semua orang bisa mendapatkan itu karena anggaran tadi kuotanya terbatas. Dan itu pun tidak di seluruh Indonesia, Pak Sekjen? Tidak, ya seluruh Indonesia mungkin ada ya, tapi sebagian kecil. Mereka istilah kuota lah kalau kita katakan tadi. Ada istilah kuotanya terbatas. Jadi tidak semua angkatan kerja bisa mendapatkan beasiswa. Nah, jadi kalau beasiswa itu baru sebagian kecil. Nah, kalau saya berharap pendidikan gratis tadi, ketika anak-anak sekolah tamat SMA, ketika dia masuk perguruan tinggi itu, mereka tidak lagi memikirkan biaya sekolahnya. Mereka cukup masukkan identitasnya,
ambil jurusan mana. Nah, jurusan juga harus link and match dengan dunia ketenagakerjaan. Jadi jangan kemudian mereka pendidikannya misalnya kesehatan, kerjanya di teknik, kerjanya di marketing. Kita mau betul-betul dunia pendidikan itu disesuaikan dengan dunia usaha dan dunia industri, sehingga ketika mereka selesai kuliah mereka betul-betul mampu masuk dunia usaha dan dunia industri ini nyambung. Nah, kita berharap kemudahan pendidikan secara gratis itu ketika paslon berani paling tidak menaikkan biaya pendidikan yang dari 20% tadi. Nah, itu harapan saya dulu. Saya berharap mereka berani mengatakan itu. Artinya itu kan secara global, Pak Sekjen. Artinya secara global bisa untuk pegawai negeri, anak kuliah segala macam. Nah, untuk buruh sendiri, Pak Sekjen, berani nggak kira-kira ketika paslon ini kemudian menerapkan subsidi pendidikan bagi buruh misalnya buruh dan pekerja dan keluarganya, atau ada penambahan kuota yang mungkin nggak itu, Pak Sekjen? Ya, kalau biaya pendidikan ini kan sebenarnya kalau bahasanya adalah bahwa untuk seluruh rakyat Indonesia, tidak hanya untuk golongan tertentu, enggak, untuk seluruh rakyat Indonesia. Dia mau golongan buruh, pegawai negeri ataupun apa, dia mendapatkan beasiswa yang terdahulu. Nah, kalau pendidikan gratis ya, kalau bicaranya kepada seluruh rakyat Indonesia, maka semua mendapatkan itu pendidikan gratis, sarana-sarana itu, sehingga mereka bisa bersaing tanpa harus pernah memikirkan biaya sekolahnya. Kan biaya sekolah ini ada biaya sekolah, ada alat-alat bukunya, lalu ada alat-alat prakteknya. Nah, ini yang harus dibiayai negara. Nah, paling tidak dengan menaikkan menaikkan biaya pendidikan yang 20% tadi, sehingga yang mendapatkan lebih banyak. Mungkin di situ dulu, karena saya belum punya hitungan angkanya. Paling nggak menaikkan dulu dari 20% dari APBN itu, sehingga ada kemudahan untuk di kampus anak-anak yang tamat SMA bisa memiliki kesempatan untuk kuliah. Oke, satu lagi ini Pak Sekjen, ini kan teman-teman, kita agak sedikit kembali kepada teknologi tadi, teknologi informasi. Kita tahu teman-teman di sektor perkebunan, terutama di daerah-daerah itu masih sulit mendapatkan akses internet, kemudian teknologi atau mendapatkan akses teknologi informasi yang dibutuhkan. Dan kita tahu Pak, teknologi informasi ini kan ternyata juga berdampak, ada negatifnya loh di Pak Sekjen. Nah, masih ada disparitas dalam kualitas dan keterbatasan akses internet, misalnya di kota, di desa, atau selain di Jawa dan luar Jawa. Nah, ini harus menjadi perhatian bagi pemimpin atau ketiga pasangan calon ini, Pak Sekjen. Nah, apa yang Pak Sekjen sarankan lah untuk ketiga paslon ini terhadap itu, Pak Sekjen? Ya, memang kemarin sebenarnya di program Jokowi sudah ada era digitalisasi kemarin. Memang ada, kita mendengar sama-sama salah satu partai pengurus tertingginya kan terlibat korupsi. Itu sebenarnya salah satunya adalah untuk mengatasi daerah tertinggal, terluar terjauh itu terkait dengan fasilitas internetnya sebenarnya. Tapi lagi-lagi korupsi kan masih menjadi musuh bangsa ini. Dikasih kewenangan, dikasih mandat, lalu kemudian dikorupsi. Kan akhirnya ada petinggi-petinggi partai tertangkap di situ ya. Nah, kalau misalnya untuk menghadapi tantangan digitalisasi, itu digitalisasi loh, info tadi kan saya sudah katakan ada positifnya, ada negatifnya. Bahwa kemudian menghadapi era digitalisasi tentu kita harus menyiapkan misalnya infrastruktur untuk bagaimana sarana-sarana informasi itu bisa berjalan sampai jauh di daerah-daerah tertinggal. Kan itu dibutuhkan infrastruktur terlebih dahulu untuk masuk jaringannya. Nah, karena kalau itu tidak dilakukan, kita kan mau menghadapi tantangan digitalisasi tadi. Digitalisasi hari ini memang masih di kota-kota, tapi pada akhirnya kan mau tidak mau kita harus beradaptasi sampai ke daerah-daerah, termasuk pekerja buruh tadi kaitan dengan perkebunan kelapa sawit. Nah, ini kan menjadi sulit hari ini, kita telepon aja masih sulit tuh di daerah-daerah perkebunan, apalagi fasilitas internet. Nah, makanya negara harus membangun infrastruktur
untuk bagaimana jaringan itu bisa masuk ke kampung-kampung, sehingga mereka punya kesempatan yang sama termasuk di kebun-kebun tadi. Karena sekali lagi saya berharap pemerintah betul-betul bagaimana mengatasi kaitan dengan korupsi tadi. Itu tantangan juga buat negara kita. Karena harusnya cepat, udah jadi ya akhirnya dananya dikorupsi. Perbincangan kita ini, Mas, atau diskusi kita ini dari pertama awal tadi, ada gambaran atau kesimpulan yang bisa Pak Sekjen harapkan dari ketiga paslon ini ke sini? Ya tentunya pasti ada harapan-harapan besar saya sebagai Sekjen di Konfederasi Serikat Buruh seluruh Indonesia. Harapan saya adalah bagaimana pertama dunia usaha, dunia industri berlangsung aman, lalu kemudian investasi tumbuh, lalu kesejahteraan tidak diabaikan, perlindungan terhadap tenaga kerja, penegakan hukum tenaga kerja berjalan sesuai dengan undang-undang, dan pemerintah tidak boleh berpihak kemana-mana. Karena apa? Pekerja buruh itu aset terbesar loh, karena tidak ada buruh tidak ada pengusaha, pengusaha itu ada karena ada buruhnya. Nah ini kan simbiosis. Lalu dunia usaha, dunia industri ini harus kondusif terkait bagaimana investasi masuk. Lo omnibus lo yang dibuat kan katanya tujuan investasi. Lo sampai hari ini investasi nggak tumbuh kok sesuai dengan yang diharapkan, masih berkisar 5 sekian. Misalnya pemerintahan Jokowi berjanji dalam periode kedua mereka 7%, hari ini masih berkisar 5,3% kok. Nah jadi investasinya pekerja buruh kami KSBSI akan mendukung investasi tumbuh masuk. Lalu kemudian investasi tidak boleh mengabaikan tidak boleh mengabaikan hak-hak pekerja buruh. Harus ada hak pekerja buruh dilindungi, penegakan hukum, sehingga pada akhirnya tujuannya adalah kesejahteraan bagi pekerja buruh dan keluarga dan negara bangsa Indonesia ini. Nah saya berharap konsep itu tiga paslon betul-betul bisa terjadi adu gagasan, adu ide tanpa harus saling menyakiti. Kadang-kadang kita lihat kata-katanya baik, tapi kemudian kadang-kadang saling menyerang pribadi, kebencian yang muncul. Kita mau ide-ide itu, ide-ide segar yang bisa diterima oleh masyarakat pekerja buruh. Pilihannya teman-teman ya, teman-teman atau anggota KSBSI itu bisa memilih 01, 02, 03 dan sebagainya, Pak Sekjen. Nah, ada saran Pak Sekjen untuk teman-teman di KSBSI ini, karena kita tahu nih pesta demokrasi iya, tetapi ketegangan yang meningkat, konflik antar anak bangsa dan lain sebagainya sudah mulai timbul riak-riak. Ada pesan tuh? Ya tentunya saya berharap kepada kawan-kawan pekerja buruh yang merupakan anggota KSBSI khususnya ataupun pekerja buruh di luar KSBSI, bahwa kita perlu memahami politik. Kita tidak boleh buta politik, karena kebijakan, keputusan apapun hari ini adalah kaitan dengan politik. Saya berharap pekerja buruh pergunakan jari-jarinya dengan baik, karena era digitalisasi kadang-kadang kita menyerang karena ada 3 pasangan 01, 02, 03. Nah, kita pahami politik, tidak perlu kita saling menyerang, lalu kita kadang-kadang menjual kebaikan dengan menyerang, menyebarkan kebencian kepada orang lain. Jangan itu dilakukan. Jadi saya meminta kepada kawan-kawan KSBSI di seluruh Indonesia, baik di provinsi, kabupaten, kota, kecamatan ataupun desa-desa, Anda memiliki hak untuk menentukan negara. Jadi Anda harus memilih. Saya berharap jangan golput, karena satu suara Anda mempengaruhi untuk bangsa dan negara ini. Jadi saya berharap kepada seluruh pekerja buruh, pilih, hargain perbedaan, karena perbedaan itu adalah anugerah buat kita. Jangan kita saling menyerang, jangan kemudian kita terpengaruh dengan isu-isu hoax yang bisa menimbulkan kita bergaduh, pecah belah, bertengkar. Saya berharap kita damai. Damai pemilu ini pada akhirnya adalah tujuan kita adalah sejahtera buat pekerja buruh, sejahtera buat keluarga, Indonesia damai. Jadi harapan saya sekali lagi, jangan golput. Saya berharap pemilu ini aman, nyaman, tertib, bermartabat, dan kita happy untuk menentukan pemimpin bangsa kita. Demikian.